dinamika untuk aliran termodinamika untuk aliran terbuka, yaitu Q min W sama dengan M dikalikan delta H plus EK plus EP plus energi kinetik plus energi potensial. Jadi Q min W sama dengan M dikalikan delta H plus EK plus EP. Nah, biasanya dalam proses ini harga nilai EK dan EP, energi kinetik dan energi potensial diabaikan. Ya, karena saking kecilnya. Ya. Jadi nanti rumusnya menjadi sederhana. Oke, proses kompresi ini di dalam sistem termodinamika ada tiga jenis, ya. Ada tiga jenis kompresi. Pertama adalah kompresi isotermal, yaitu kompresi pada temperatur tetap. Ada kompresi adiabatik, kompresi yang tidak ada pemasukan panas baik masuk maupun keluar, dan kompresi politropik. Ya, ada tiga, yaitu kompresi isotermal, kompresi adiabatik, dan kompresi politropik. Tentu saja setiap kompresi ini ada persamaan masing-masing. Coba dilihat ya di filenya. Untuk kompresi isotermal, karena energi kinetik dan potensial diabaikan, maka persamaannya menjadi Q min W sama dengan M dikalikan delta H. Q min W sama dengan M dikalikan delta H. Kalau M-nya kita masukkan ke persatuan energi, jadi misalnya Q per M min W per M, M-nya jadi masuk, jadi nanti energi persatuan massa ya. Energi persatuan massa, maka nanti Q per M min W per M sama dengan delta H. Atau Q strip itu adalah persatuan massa ya. Q strip min W strip sama dengan delta H, gitu ya. Delta ada selisih entalpi. Kemudian kita modifikasi persamaannya jadi min W sama dengan delta H min Q. Min W sama dengan delta H min Q. Kemudian min W sama dengan, kalau delta H berarti H2 min H1, Q-nya adalah T delta S. Hukum termo 2 kan delta S sama dengan Q per T. Berarti kalau Q-nya Q T delta S. Min W sama dengan H2 min H1 dikurangi T, temperatur tetap ya, isotermal. Dikalikan S2 min S1 entropi 2 dikurangi entropi 1. Sehingga nanti menghasilkan persamaan satu, kalau negatifnya hilang di depan, jadi W sama dengan H1 min H2 min T S1 min S2. Nah, nanti persamaan nomor 1 ini itu bisa kita pergunakan menggunakan grafik atau tabel. Grafik diagram Molière ya, grafik tentang apa namanya? Kesetimbangan fasa ya. Nanti rumus ini dipakai untuk grafik, untuk tabel, nanti bisa dihitung berapa kerja yang dibutuhkan untuk proses isotermal. Tapi juga ada cara lain menggunakan hitungan termodinamika, hitung kerja isotermal ya. Kerja isotermal adalah kerja kompresi yang bersifat isotermal. Kita kembali ke persamaan yang tadi, Q min W sama dengan delta H. Kemudian di persamaan termo 1 pernah ada persamaan H sama dengan U plus PV. H sama dengan U plus PV. Entalpi sama dengan energi dalam plus PV ya. Tekanan volume. Kalau kita diferensialkan, maka DH sama dengan DU, kemudian DPV. DPV itu nanti didiferensialkan gantian. DH sama dengan DU plus PDV plus VDP. Nah, jadi kalau D dalam kurung PV didiferensialkan jadi PDV plus VDP. Terus DU-nya kita ganti. DU kan sama dengan Q min W atau Q min PDV ya. DQ min VDP plus PDP plus VDP. Nah, Q-nya ganti jadi TDS. Nah, TDS min VDV plus VDV plus VDP. Nah, sehingga yang hilang adalah PDV. Ya, jadi nanti del H sama dengan TDS plus VDP. Ini persamaan 2. DH sama dengan TDS plus VDP, persamaan 2 ya. Tenang ya, pokoknya kalau menurunkan persamaan terus pelan-pelan. Nanti yang penting nanti persamaan akhir, rumus akhir aja ya. Ini kan kita kan lagi meneliti dari mana sih rumus itu diturunkan kan begitu ya.
Jadi kalau ada rumus-rumus begini tuh jangan panik ya, pelan-pelannya diamati, oh begini, nanti ujung-ujungnya adalah rumus-rumus jadi, itulah yang kita pakai ya. Karena kita kan tidak filosofis kayak S1 ya, yang penting persamaan-persamaan yang kita pahami sederhana aja. Sehingga persamaan 2 DH sama dengan TDS plus VDP. Nah DH itu kan sama dengan Q min W yang tadi yang di atas ya, Q min W. Nah sama dengan DH sama dengan TDS plus VDP. Q-nya kan TDS. Nah, maka nanti yang DH ganti TDS min W sama dengan TDS plus VDP. Nanti TDS juga hilang. Nah, maka dari persamaan min W sama dengan VDP. V kita masukkan ke persamaan gas ideal RT per P ya, DP. Nah, sehingga min W sama dengan RT ln P2 per P1. Min W sama dengan RT ln P2 per P1. Negatifnya kalau kita ingin hilangkan, W sama dengan RT ln P1 per P2. Gitu ya. Ini menghasilkan persamaan 3. Nah persamaan 3 inilah kita pakai sebagai rumus untuk proses kompresi isotermal. Nanti kalau Anda nggak kedengaran suara saya, nanti Anda bilang ya, Pak, misalnya putus-putus atau apa, bilang ya. Iya Pak. Mungkin nanti sinyalnya tidak begitu takotisnya. Jadi jangan diam, nanti kalau putus-putus bilang ya. Oke, jadi yang dipakai yang dikurung ini aja nanti. Karena yang akan kita gunakan di persamaan yang dikurung ini secara perhitungan. Nah, itu adalah kompresi isotermal. Sekarang kompresi adiabatik. Kompresi adiabatik ini sederhana sebetulnya. Q min W sama dengan delta H ya yang tadi. Karena adiabatik Q-nya 0 kan. Maka min W sama dengan delta H atau H2 min H1. Kalau negatifnya hilang, maka W sama dengan H1 min H2. Udah, simpel kan? Nah, ini rumus ini nanti akan dipakai kalau menggunakan tabel atau menggunakan grafik termodinamika atau tabel termodinamika. Nanti akan dipelajari lebih dalam di neraca energi ya. Oke. Jadi di semester 3 neraca energi itu pakai membaca diagram entalpi, tabel entalpi. Nah ini secara grafik atau secara tabel, juga secara hitungan. Nah, secara hitungan ya. Kita kembali ke hitungan. Min W sama dengan H2 min H1. Kalau tidak ada perubahan fasa, delta H itu kan sebenarnya CPDT kan, CP delta T. Kalau nggak ada perubahan fasa, ya. Kalau ada perubahan fasa lain lagi rumusnya. H2 min H1 sama dengan CP T2 min T1. Ini persamaan 5. Tadi kita ada persamaan 2. DH sama dengan TDS plus VDP. Tadi yang di atas ya. Nah, DH-nya ganti jadi CPDT. TDS plus VDP. V-nya ganti pakai RT per P, pakai persamaan gas ideal. Gitu ya. Maka nanti jadi dimodifikasi persamaan ini. TDS sama dengan CPDT min VDP. Dipindahkan posisinya ya. Posisinya dipindahkan. Oke. Sama dengan CPDT min RT per PDP. Nanti T-nya kita bagi, persamaan itu dibagi dengan T di bawahnya. Maka DS sama dengan CP per TDT min R per PDP. Ini nih sama dengan waktu kita ngebahas termodinamika 2 ya. Maka DS sama dengan CP per TDT min R per PDP. Maka jadi sama dengan CP ln T2 per T1 min R ln P2 per P1. Ini pernah disampaikan di persamaan termo 2 kemarin. Karena adiabatik itu kan sama dengan isentropik. Karena delta E sama dengan Q per T. Kalau Q-nya 0 adiabatik maka DS juga 0. Kalau DS-nya 0 maka CP ln T2 per T1 sama dengan R ln P2 per P1. Maka diperoleh kalau ln-nya hilang nanti jadi T2 sama dengan T1 dikalikan P2 per P1 pangkat R per CP. Kita simpan dulu persamaan itu ya. Persamaan 6 kita simpan dulu. Nah, persamaan 6 masukkan ke persamaan 5 yang di atas ya.
Coba naikin dikit, Neng. Naikin dikit. Oke. Kan tadi ya, min W itu kan H2 min H1. Atau CP T2 min T1. Nah, T1-nya kita keluarkan. Oh, nggak dikeluarkan. T2-nya kita ganti. T2-nya kita ganti. CP, nah T2 kan CP T2 min T1, T2-nya ganti dengan persamaan 6. CP, nah, T2-nya ganti jadi T1 dikalikan P2 per P1 pangkat R per CP min T1. Nah, gitu ya. Kemudian T1-nya kita keluarkan. Kita keluarkan. Jadi min W sama dengan CP T1 dikalikan P2 per P1 pangkat R per CP min 1. Menghasilkan persamaan 7. Ya, persamaan 7. Nah, RCP itu apa sih? Nah, RCP, R itu kan CP min CV per CP. R itu CP min CV per CP. Nah, CP per CP kan 1. 1 min 1 K dibalik ya. Min 1 K karena K adalah CP per CV. 1 min 1 K jadi K min 1 per K persamaan 8. Nah, ya. Jadi R per CP ganti jadi persamaan 8. K min 1 per K. Terus CP itu apa? CP itu sama dengan KR dibagi K min 1 sama dengan persamaan 9. Nah, gitu ya. Nah, nanti persamaan 8 dan 9 masukkan ke persamaan 7. Min W ada CP-nya ganti. Jadi KR per K min 1. T1 dikalikan P2 per P1 pangkat K min 1 per K min 1. Nah, gitu ya. Sehingga kita menghasilkan persamaan 10. Persamaan 10. Tuh. Negatifnya hilang. W sama dengan min KRT1 per K min 1 dikalikan P2 per P1 pangkat K min 1 per K kurang 1. Nah, ini untuk persamaan kerja kompresi adiabatik ya, adiabatik. Nah, gitu. Ini kita pakai untuk perhitungan ya. W sama dengan min KRT1 dibagi K min 1 dikalikan P2 per P1 pangkat K min 1 per K min 1. Ya. Itu adalah persamaan 10. Ya, jadi nggak usah pusing dengan rumusnya, yang penting nanti rumus akhir aja yang dipakai nanti ya, tapi kan harus tahu dari mana persamaan itu diturunkan kan gitu. Oke, masuk halaman 2, Neng. Nah, sekarang ada proses namanya kompresi politropik. Kompresi politropik itu adalah kompresi nyata sebetulnya. Dia tidak adiabatik, tidak isotermal. Dia tidak adiabatik, tidak isotermal. Gitu ya. Ya pasti sih mungkin ada perubahan suhu, ada perubahan namanya apa? Ada panas masuk, panas keluar. Nah, cuma nanti rumusnya yang pakai apa? Ternyata rumusnya hampir sama dengan persamaan adiabatik, tapi K-nya ganti sama N. Nilai K-nya ganti sama N. N tidak sama dengan K. Atau N tidak sama dengan CP per CV. Nah, sehingga persamaannya menjadi W sama dengan min NRT. Jadi K tadi yang di depan, ganti sama N. NRT 1 dibagi N min 1 dikalikan P2 per P1 pangkat N min 1 per N kurang 1. Ya. Di mana N ini diperoleh dari eksperimen. Eksperimen data lab ya. Kalau tadi kan pakai keidealan. N-nya sama dengan K. K-nya adalah ideal, disamakan dengan persamaan gas ideal. Untuk gas ideal kan CP-nya sama dengan 7/2R, CV-nya 5/2R kan gitu. Jadi K-nya adalah CP per CV. 7/2R dibagi 5/2R sama dengan 1,4. Itu kalau gas ideal. Kalau nggak ideal kan nanti pasti ada faktor koreksi ya. Nah, jadi tadi ada kompresi isotermal, kompresi adiabatik, kompresi politropik. Nanti rumus persamaan 1, 3, 4, 10, dan 11 ini nanti nilai W-nya berharga negatif. Negatif itu karena apa? Lingkungan melakukan kerja kepada sistem. Kalau W-nya positif berarti sistem melakukan kerja kepada lingkungan. Ya, jadi gitu ya. Dalam hal ini kadang-kadang proses termo ini kan ada
Kalau misalnya sistem melepaskan panas, Q-nya negatif. Sistem menerima panas, Q-nya positif. Sistem memberikan kerja, W-nya positif. Sistem menerima kerja, W-nya negatif. Itu penting karena nanti kalau di persamaan termodinamika itu positif negatif itu penting ya, supaya nanti persamaannya benar. Gara-gara positif negatifnya salah, nanti salah di perhitungannya ya. Dia nerima melepas gitu kan, ya beda-beda. Itu sudah kita pelajari di beberapa pertemuan lalu. Oke. Supaya tidak terlalu abstrak, kita lihat contoh soal ya. Gimana sih menggunakan rumus-rumus ini gitu ya, supaya Anda paham lah. Baik. Gas metan dari 40 derajat Fahrenheit dan 20 PSIA dikompresi menjadi 80 PSIA dalam kompresor satu tahap. Berapa kerja yang diperlukan untuk kompresi 1 pound metan? 1 pound metan. Itu apa? CH4 ya. Berat molekulnya 16. Nah, sekarang hitung kerja ya yang diperlukan jika prosesnya adiabatik. K-nya 1,31 ya. Yang kedua jika prosesnya isotermal. Nah, gunakan persamaan tadi yang di atas. Tapi sebelumnya kita lihat dulu mana yang diketahui ya. T1-nya 40 derajat Fahrenheit. Ditambah 460 jadi 500 Rankine. 500 Rankine. Rankine ya. Karena ini kan sistem British ya. Sistem British. Karena satuan gas idealnya pakai Rankine. Jadi satuan R-nya pakai Rankine. P1-nya 20 PSIA, P2-nya 80 PSIA. R-nya sama dengan 1,987 BTU per pound mol Rankine. Nah, gitu ya. Satuan British ya. Karena kalau tetapan gas idealnya ada Rankine-nya, maka temperatur juga harus dibikin Rankine gitu. Seperti kalau Celsius jadi Kelvin ke SI ya gitu. Kalau nanti salah kebanyakan kan sebetulnya kesalahan perhitungan itu kan dari itu ya, dari satuannya salah, tidak sama dengan yang lain gitu. Baik. W sama dengan min KRT1 per K-1. Ini persamaan gas ideal ya. P2 per P1 pangkat K-1 per K kurang 1. Masukin tuh angka-angkanya tuh. K-nya 1,31, R-nya 1,987, R-nya 500 dibagi 1,31 min 1 ya. Kalikan 80 per 20 pangkat 1,31 min 1 per 1,31 kurang 1. Udah itu. Nanti kalau dihitung semua, nanti satuannya apa? 1,31 nggak ada satuan. 1,987 satuannya BTU per pound mol Rankine. 500 adalah Rankine. Kalau P2 per P1 nggak ada satuan, karena sama-sama PSIA kan nggak ada satuannya hilang. Jadi nanti BTU per pound mol Rankine dikalikan Rankine, tinggal BTU per pound mol. Jadi min W itu sama dengan BTU per pound mol. Sementara ini pertanyaannya adalah gas metannya persatuan pound. 1 pound mol adalah 16 pound. Jadi nanti min W itu dibagi 16 ya. Satuannya menjadi BTU per pound. Ya. BTU per pound. Nah, itu ya. Itu kalau rumusnya menggunakan adiabatik. Bagaimana kalau isotermal? Langsung aja W sama dengan RT ln P1 per P2. 1,987 kali 500 ln 20 per 80 ya. Nanti satuannya sama ya. R-nya kan BTU per pound mol, BTU per pound mol Rankine. T-nya Rankine. Jadi nanti BTU per pound mol. Nanti kalau ingin jadikan per pound dibagi 16. Nah, karena
berat molekul gas metan adalah BTU per pon. Gampang kan? Tuh, tinggal gitu masukin angka-angkanya. Oke. Contoh soal ini ya. Nah, sekarang masuk ke soal nomor 2. Nomor 2 ini lebih ke pengembangan. Gas metan dikompresi secara reversibel dari 300 PSIA 60 derajat Fahrenheit menjadi 500 PSIA. Berapa kerja yang diperlukan jika prosesnya adiabatik? K-nya 1,31. Berapa kerja yang diperlukan jika proses isotermal? Nah, sekarang ada persamaan C ya. Pertanyaan C. Tadi kan satu tahap ya. Sekarang bagaimana kalau menaikkan tekanannya bertahap, 2 tahap. Tadi kan dari 30 PSIA ke 500 PSIA. Jadi 2 tahap tuh. Tahap 1 dari 30 PSIA dulu ke 200 dulu, 200 PSIA. Itu tahap 1. Terus didinginkan kembali suhu sehingga sama dengan suhu ketika dia masuk. Seperti di awal, 60 derajat Fahrenheit. Biasanya pakai intercooler biasanya. Baru kemudian kompresi tahap 2 sampai 500 PSIA. Berapa kerja yang diperlukan? Nah, gitu ya. Jadi proses kompresi itu ada beberapa tahap. Kalau tahap 1 langsung 30 ke 500 PSIA. Kalau 2 tahap, di tahap dulu ke tengah-tengah jadi 30 PSIA ke 200 dulu. Terus didinginkan sehingga suhunya sama dengan suhu masuk. Ya, baru dari 200 ke 500. Nah, jadi kita lihat, kita bandingkan kalau kita mengkompresi 1 tahap dengan 2 tahap. Ya. Oke, kembali kita ke soal yang pertama tadi. Kalau dia 1 tahap, langsung aja kan W sama dengan min KRT1 dikurangi K-1, P2 per P1 pangkat K-1 per K kurang 1. Di mana P2-nya 500, P1-nya 30. Nah, itu untuk adiabatik ya. Adiabatik untuk 1 tahap. Kemudian nanti kalau ingin dibikin satuan per pound dibagi 16 ya. Nah, kalau rumus isotermal sama tadi ya. W sama dengan RT ln P1. Coba ke halaman 3 deh. Nah, isotermal nih ya. Nah, isotermal. Isotermal ya. RT ln P1 per P2. R-nya 1,987, T-nya 520, ln 30 per 500. Sama dengan tadi soal nomor 1 ya. Nah, sekarang kalau di tahap. Jadi dari 30 itu nggak langsung ke 500, tapi 30 ke 200 dulu. Terus didinginkan suhunya kembali ke 60 lagi. Sehingga suhu masuknya sama dengan suhu ketika masuk di kompresor 1. Baru ditekan lagi ke 500. 2 tahap. Nah, kalau kita jumlahkan, ya pakai W1 plus W2. W1 kan tekanannya dari 30 ke 200. W2 dari 200 ke 500. Sehingga nanti jadi W sama dengan min KRT1 per K-1 dikalikan P2 per P1 pangkat K-1 per K plus P3 per P2 pangkat K-1 dikurangi 2. Nah, gitu kan. Karena gini, W1 itu adalah min KRT1 per K-1, P2 per P1 pangkat K-1 per K-1. W2 adalah min KRT1 per K-1 kurung P3 per P2 K-1 per K-1. Nah, kalau dijumlahkan W1 dengan W2, maka rumusnya menjadi min KRT1 per K-1 kalikan P2 per P1 pangkat K-1 per K plus P3 per P2 pangkat K-1 per K-2. Nah, gitu. Nah, sehingga nanti W-nya sama dengan segitu angkanya tuh. Nah, nanti kalau Anda bandingkan ya, bagaimana mengkompresi 1 tahap dengan 2 tahap, ternyata nilai energinya lebih rendah yang 2 tahap. Karena begini ya, ketika kita akan menekan sebuah gas, kalau dia terlalu tinggi, maka suhunya juga tinggi.
Kadang-kadang tuh kalau suhu terlalu tinggi juga bermasalah, makanya dia 2 tahap, didinginkan dulu. Jadi tekanannya tinggi tapi suhunya rendah. Karena kalau tekanan diteruskan beberapa kali dinaikkan, maka semakin lambat temperatur semakin tinggi. Ya. Tapi antar kompresor biasanya ada intercooler deh, ada pendinginan. Dingin dulu, naikkan lagi. Dinginin lagi, naik. Karena kan ada beberapa sampai ada 3 stage ya. Ini kan 2 stage. Kalau nanti 3 stage lebih begitu tahapan jadi -3 nanti. Ya. Nah, gitu ya. Jadi itu proses kompresi 2 tahap. Oke, udah itu contoh soal ya. Berikutnya, nah ini soalnya lebih kompleks, ya. Gas propan, kalau ini yang politropik ya. Yang tadi kan itu yang tadi yang contoh isotermal sama adiabatik. Sekarang yang politropik. Gas propan dikompresi secara kontinu politropik menurut persamaan PV pangkat 1,2 sama dengan konstan. Nah, kalau ada persamaan PV pangkat 1,2 sama dengan konstan, berarti 1,2 itu adalah pangkat N-nya. Bukan konstanta ya, konstanta politropiknya. Itu kalau PV pangkat 1,2 sama dengan konstan, artinya apa? P1V1 pangkat 1,2 sama dengan P2V2 pangkat 1,2. Gitu. Ya. Nah, proses kompresi dilakukan pada tekanan 96 kPa, jadi si gas propannya masuk pada tekanan 96 kPa, temperaturnya 27 derajat Celcius, dikompresi menjadi 230 kPa. Ya, pasti temperaturnya naik, T2. Nanti dihitung berapa T2-nya. Ya. Setelah dia keluar kompresor, dia didinginkan di heat exchanger. Didinginkan tuh. Ya, lihat gambarnya tuh, ada bulatan. Itu adalah HE, ya, heat exchanger. Media pendinginnya apa? Air. Ya. Nah, sehingga suhunya turun jadi 50 derajat Celcius. Pasti T2-nya lebih tinggi dari itu. Ya. Sementara air itu masuk pada suhu 25 T4 tuh. Keluar suhunya 40. Nah, ya. Air pendingin masuk suhu 25, keluarnya 40. Jika energi gesekan, kinetik, potensial dianggap tidak ada atau diabaikan, propan mengikuti hukum gas ideal di mana R sama dengan 8,314 kJ per kilomol Kelvin, CP propan 29,1 kJ per kilomol Kelvin. Tentukan temperatur T2. Nah, gitu ya. Tentukan temperatur T2. Kedua, tentukan kerja pada proses kompresi tersebut. C ya. Jika pendinginan ini di heat exchanger menggunakan air dengan temperatur masuk suhu 25, keluar suhu 40, CP air 4,2, hitung kebutuhan air pendingin. Nah, kebutuhan air pendingin. Ini kayaknya soalnya bagus buat ujian. Nah, neraca energinya adalah NCPDT propan sama dengan MCPDT air. NCPDT propan sama dengan MCPDT air. Kok yang sebelah N, yang sebelahnya M, nah, tergantung CP-nya ya. Kalau CP propan kan 29,1 kJ per kilomol, berarti N satuan kilomol. MCP air, CP untuk air kan 4,2 kJ per kilogram Kelvin. M-nya satuan massa. Jadi Anda jangan bingung ya, kalau Q itu ada NCPDT atau MCPDT tergantung dari satuan CP-nya. Yang D, hitung total entropi di heat exchanger. Apakah proses tersebut berlangsung spontan? Nah, enak, hitung entropi juga nih. Ya. Oke ya, kita lihat jawabannya. Saya sudah ngasih jawaban nih. PV pangkat N sama dengan konstanta. Konstan artinya P1V1 pangkat 1,2. Ya ini salah dikit ya, supaya diperbaiki. Sama dengan P2 per V2 itu ya, bukan. Nah itu 2 ya. Nah diperbaiki Neng. Oke.
Tolong semua diperbaiki, salah. Nah, N adalah konstanta politropik. T1 sama dengan 27 derajat Celcius. 20, ya betul. Atau 300 Kelvin. R-nya 8,314 kilojoule per kilomol Kelvin. P1 96 kPa. P2-nya 230 kPa. Maka T2 sama dengan pakai hukum politropik ya, sama dengan T1 dikalikan P2 per P1 pangkat N-1 per N. Nanti T2 diketahui. Ya, T2 diketahui. Energi kompresornya W sama dengan min NRT. T1-nya apa? 300. R-nya apa? 8,314 per N-1. Dikalikan P2 per P1 pangkat N-1 per N kurang 1. Itu adalah energi yang dihitung di kompresor. Berikutnya halaman 4. Nah, heat exchanger propan didinginkan dengan air, gas propan masuk T2, T2 diambil dari di atas ya. Hasilnya hitungan di atas, keluarnya T3 50 derajat Celcius atau 323 Kelvin. Air masuk T4 25 derajat Celcius 298 Kelvin. Air keluar T5 40 derajat Celcius atau 313 Kelvin. Rumus NCP-DT propan sama dengan MCP-DT air. NCP T2 min T3 propan sama dengan MCP T5 min T4. Suhu yang lebih tinggi ditulis lebih dulu ya. N tahu kan 1 kilomol, CP propan tahu, T2 tahu, T3 tahu. Sama dengan M nggak tahu. CP air tahu 4,2, T5 tahu, T4 tahu. Maka M tahu kan? Jadi M sama dengan NCP T2 min T3 dibagi CP T5 per T4. Nah gitu ya. Udah gampang kan? Soal nomor 3 PR ya. Nah. Total entropi kan DS sama dengan Q per T ya. Q-nya kan NCP DT per T jadi ln. Maka DS adalah NCP ln T3 per T2. Suhu akhir terbagi suhu air terbagi suhu awal untuk propan. Plus MCP ln T5 per T4. T5 suhu air keluar, T4 suhu air masuk. Nah, harus positif. Kalau positif nanti berarti prosesnya spontan. Prosesnya spontan ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Silakan. Untuk 3 jenis kompresi. Nomor 1, 2 bukan PR, tapi nomor 3 PR ya. Nah, sudah saya kasih tahu rumusnya. Ya. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Jangan lupa absen ya. Oke. Kedua adalah proses pencairan gas. Nah, sebelum ke pencairan gas, kita ke file yang satu lagi, Neng. Yang cara membaca diagram termo. Coba ke file yang satu lagi ya. Cara membaca. Nanti kita kembali ke sini. Cara membaca diagram termo. Nah, oke. Baik. Ini adalah diagram Molière ya. Diagram pressure enthalpy diagram. Baik. Ini ada gambar kayak kaos kaki ya. Gambar kaos kaki ini adalah garis kesetimbangan. Garis kesetimbangan. Kita lihat ya. Sumbu X-nya adalah entalpi. Sumbu Y-nya adalah pressure. Ya, sumbu Y adalah tekanan P. Garis horizontal yang warna biru itu adalah garis isobar. P sama dengan 25. Sumbu X entalpi. Vertikal tegak lurus warna merah muda. Hanya 60 gitu ya.
kilokalori per kilogram. Itu garis isentalpi, entalpi tetap. Kurva ungu seperti kaos kaki adalah kurva kesetimbangan uap dan cair. Kalau di sebelah kanan adalah fraksi uap, V, daerah uap. Yang sebelah kiri kaos kaki adalah L, liquid. Yang dalam kaos kaki campuran liquid plus vapor. Nah, jadi artinya kalau di tengah-tengah kaos kaki, titiknya ya di tengah-tengah kaos kaki, berarti 50% liquid, 50% vapor. Karena begini ya, misalnya kita akan mendidihkan air. Air itu kan kalau tekanannya 1 atmosfer kan suhunya 100 tuh ketika dia akan mendidih. Ya, 100, kemudian dia berubah wujud jadi uap. Nah, ketika berubah wujud itu suhunya tidak berubah. Tapi komposisi uapnya berubah kan. Misalnya pertama ketika mendidih ya. Misalnya ketika mulai mendidih, uapnya 10%, airnya masih 90. Nama lagi uapnya 80, uapnya 20, airnya 80. Nama lagi uapnya 30%, airnya 70. Nama lagi uapnya 40, airnya 60. Sampai nanti itu 90 uap, 10% cairan. Sampai itu uap semua. Itu mengikuti pergerakan garis horizontal di tekanan tetap. Proses 2 ke 3 itu. Proses 2 ke 3, contoh ada gambar 2 ke 3 atau 2 ke 3 aja lah. 2 ke 3 ya. Itu proses ketika atau 3 ke 2. 3 ke 2 itu adalah proses ketika liquid berubah menjadi uap. Perjalanan 3 itu uapnya liquidnya 100%. 2 itu uapnya 100%. Titik 2 ya. Nah, sepanjang garis horizontal di tekanan tetap itu adalah perubahan komposisi uap cair. Di titik 3 itu cairnya 100%, uapnya 0. Di titik 2 uapnya 100%, airnya 0. Di tengah-tengah 50-50, 50% uap, 50% cairan gitu ya. Baik. Jadi area sebelah kanan dan atas kurva adalah fase uap, di atas kurva juga sama fase uap. Area sebelah kiri kurva fase cair, liquid. Kemudian ada garis miring oranye, itu adalah garis isentropi. Ada garis hijau muda, itu garis isotermal, temperatur tetap. Jadi ketika masuk ke daerah kurva, dia itu tidak berubah suhunya, ya, tidak berubah tekanannya. Ya. Gitu. Jadi ketika dia bergerak titik 3 ke 2, itu suhunya nggak berubah. Suhu nggak berubah, tekanan nggak berubah, tapi wujudnya berubah. Ya, itu garis isotermal. Ada garis 14 ke atas, ya minus 100, itu garis isotermal. Ya. Oke, itu adalah kurva gambar 1. Berikutnya bawahnya. Nah, ya. Gambar kaos kaki nih. Yang sebelah kanan kurva adalah fraksi uap, uap semua. Sebelah kiri kurva adalah liquid semua. Yang di dalam campuran, liquid plus vapor. Garis merah adalah garis daerah area uap jenuh. Garis biru adalah area liquid jenuh. Nanti ada pertemuan titik antara uap jenuh dengan liquid jenuh. Namanya titik kritik, critical point. Nah, jadi kalau titik kritik itu perubahan fase cair ke uap, berubah aja tekanannya sedikit atau berubah entalpi sedikit, ya, maka berubah wujud. Namanya titik kritik. Diubah dikit aja tekanannya, misalnya jadi naik, jadi turun dia liquid, dia naik dia uap. Dikit aja, karena kritik. Begitulah pula proses kiri kanan. Ke kanan jadi uap, ke kiri jadi liquid. Tapi perubahannya dikit di titik kritik. Nah, di atas tekanan kritik namanya superkritik. Nah, superkritik ya. Superkritik adalah tekanan di atas tekanan kritik. Nah,
garis merah adalah garis uap jenuh. Garis biru adalah liquid jenuh. Artinya konjungtif 100% ya. Baik, kita lihat gambar 2. Jelas titik puncak adalah titik kritik. Titik kritik di mana fase uap dan fase liquid berhimpit di atas tekanan kritik adalah superkritik. Oke. Dah, itu gambar 2. Sekarang berikutnya. Nah, sekarang gini. Garis merah adalah saturated vapor, di mana X-nya fraksi uapnya sama dengan 1. Artinya 100% uap. Ya, kalau yang liquid, satu liquid warnanya biru, X-nya 0. X adalah fraksi uap. X0 artinya 100% liquid. Tidak ada uapnya. Pertemuan antara satu liquid dengan satu vapor titik kritik. Terus kalau ada gambar X di tengah-tengah ya. Tapi dia agak berat ke sebelah kanan. Misalnya X-nya 0,75 dihitung dari jarak. Dari jarak ya. Jarak biru ke tengah sama jarak X0 ke X1. 0,75. Apa artinya 0,75? Artinya di titik itu fraksi uapnya 75%, fraksi liquidnya 25%. Gitu ya. Fraksi uapnya 75%, fraksi liquidnya 0%. Coba lihat gambar 3. Gambar 3 garis merah adalah saturated vapor. Uap jenuh. Garis biru adalah saturated liquid. Fraksi uap sama dengan X. Jika X sama dengan 1 artinya 100% uap. Berarti cairnya 0%. Jika X sama dengan 0 artinya 0% uap. Berarti cairnya 100%. Jadi jika ada titik kurva dalam kurva, maka di situ ada campuran uap cair, ya. Campuran uap cair tersebut berjarak 3N terhadap cair jenuh dan N terhadap uap jenuh. X-nya 0,75, artinya apa? 75% uap dan 25% cair. Gampang ya? Tapi ini penting kita pelajari sebelum kita baca gambar. Lanjut. Nah, sekarang titik A itu ada entalpinya. HA nilai entalpi ya, berapa gitu. Ujung kanan kaos kaki titik entalpi HV, entalpi uap jenuh. Ujung kaos kaki sebelah kiri HL, entalpi liquid jenuh. Jadi entalpi cair jenuh itu HL, entalpi liquid jenuh itu HV. Ya. Jadi jika fraksi uap sama dengan X, maka fraksi cair 1 min X. Karena jumlah fraksi itu totalnya harusnya 1. Ya. Maka nanti jika ada titik dalam kurva memiliki entalpi HA, maka XHV plus 1 min XHL sama dengan HA. Di mana nanti HV, HL, HA diketahui. Nanti berapa X-nya ketahuan. Ya. Itu begitu. XHV plus 1 min XHL sama dengan H2. Lanjut. Oke, ini garis mendatar ada pressure, tekanan tetap. Garis vertikal ke atas adalah entalpi tetap. Terus lanjut. Garis biru hijau muda itu garis isotermal. Ketika dia memasuki kurva, garisnya horizontal mendatar, artinya tidak ada perubahan temperatur, tidak ada perubahan tekanan, sama setiap titik. Kalau entropi pakai garis miring-miring, miring-miring. Ya. Lanjut ke bawah lagi. Nah ini garis spesifik volume atau constant volume, garisnya kayak gitu tuh. Ya. Jadi dalam diagram termo itu nanti garisnya itu macam-macam. Ya, garis dalam satuan
volume per satuan mol. Oke, berikutnya. Kuis ya. Agak atas sedikit nih. Sekarang saya tanya, bukan. Terus. Agak naik terus sampai nomor 6 kelihatan. Oke. Saya tanya, nomor 1. What state in the dot in? Jawab. What state in the dot in? Jawab apa? Favor. Favor. Number 2, what state the dot in? Liquid and vapor. Liquid and vapor. Number 3, this land is apa? Is titik land apa? Isothermal. Isothermal. Ya, karena lihat tuh, ketika dia berubah wujud, ada garis mendatar. Isothermal. Nomor 4, this land is nomor 4. Apa sumber X-nya? Nomor 4 apa? Isometrik. Bukan. Isentropik. Kan diagramnya kan? Konstan Konstan entalpi ya. Nomor 5. The point signified, make sure that is kira-kira berapa tuh? Ada titik dalam kurva. Dia dekatnya ke liquid daripada ke uapnya. Jadi berapa uapnya? Uapnya berapa? Mana yang cocok? 0, 0,25, 0,5, 0,75 atau 1? Nomor 5 ada titik dalam kurva. Kira-kira berapa uapnya? 0, 0,25, 0,5, 0,75 atau 1? 0,25. 0,25 ya, karena dia lebih dekat ke liquid. Jadi liquid. Uapnya 0,25, liquidnya 75 ya. Yang terakhir, what temperature change accompanies a change in state from stated liquid to bagaimana perubahan temperatur yang terjadi jika dia berubah fasa dari saturated liquid ke saturated uap? Bagaimana perubahan temperaturnya jika dia berubah fasa dari liquid jenuh ke uap jenuh? Apakah increase temperatur atau no change, decrease atau random? Apa? Ketika dia berubah wujud, apa tadi? Bagaimana temperaturnya ketika dia berubah wujud? Sudah saya sampaikan. No change. No change, tidak ada perubahan ya. Jadi kalau es itu mencair, dari padat ke cair itu temperaturnya tetap ya. Kemudian kalau air mendidih dari 100 derajat cair ke 100 derajat uap, tidak ada perubahan temperatur ketika dia berubah. Ke bawah, terus ke bawah. Nah itu jawabannya ya. Jawabannya sudah saya siapkan tuh, no change. Karena ketika berubah fasa tidak ada perubahan suhu, tapi perubahan wujud. Kenapa nggak ada perubahan suhu ketika berubah wujud? Karena energinya dipakai untuk memutuskan ikatan antar molekul. Tidak digunakan untuk menaikkan temperatur. Oke, selesai ya. Kita masuk kembali ke file yang tadi, pencairan gas. Gas itu dicairkan, itu gunanya buat apa sih? Ada propan cair sebagai bahan bakar rumah tangga. LPG yang kita pakai di rumah itu isinya adalah propan dan butan. Fraksinya cair, tekanannya tinggi. Ketika dibuka katup gasnya, tekanannya diturunkan ke atmosfer,
maka terjadi perubahan wujud dari cair ke uap, kan gitu. Ya. Uap, jadi gasnya dipakai buat kompor. Tabungnya mah cair ya. Oksigen cair pada roket, gas alam cair untuk transportasi laut. Jadi ketika Indonesia mengekspor gas ke Jepang, dikapalkan, itu dibikin liquid di tangkinya. Karena liquid itu dari sisi space, volume lebih kecil. Bayangkan 600 meter kubik gas, itu kalau diliquidkan hanya 1 meter kubik. 1/600-nya. Makanya dia lebih suka dikapalkan dalam bentuk liquid. Resikonya apa? Tekanan normal, suhunya dingin. Ya. Nah, untuk mencairkan gas itu kan sebetulnya 2 cara. Pertama gini, tekanannya suhu kamar, tapi suhunya minus. Atau temperaturnya suhu kamar, tapi tekanannya tinggi. Mana yang dipilih? Tekanan tinggi, suhunya gasnya suhu kamar. Atau tekanan gasnya suhu kamar, tekanan kamar, tapi temperaturnya dingin. Nah, yang dipilih adalah tekanannya normal, suhu kamar, temperaturnya dingin. Karena kalau kita mengapalkan gas dengan tekanan tinggi, kalau ada apa-apa di jalan, ada goncangan jalan, menimbulkan ledakan hebat pada kapal, gitu ya. Kemudian nitrogen cair, kemudian pencairan campuran gas untuk pemisahan. Nah, tadi kan kita ada kurva kaos kaki ya. Jadi caranya untuk mencairkan gas, kita paksa titiknya ke dalam kurva. Ada tadi 3 cara. Pertama adalah pendinginan pada tekanan konstan. Jadi posisinya dari sebelah kanan. Didinginkan sampai titiknya masuk ke dalam kurva cair. Atau dari garis miring isentropi. Kerja ekspansi miring masuk ke dalam kurva cair. Atau dari atas dijatuhkan secara throttling. Cair. Isentalpi. Jadi bisa isentropik, isentalpi, isobar. Kalau isobar pakai pendinginan. Bergerak dari luar ke kanan, keluar masuk ke dalam. Itu horizontal, tekanan tetap. Dari atas isentropik, konstan entalpi jatuhkan. Masuk ke dalam kurva liquid. Atau miring isentropi. Nah, jadi ada 3 cara ya. Dengan penukar panas tekanan konstan, dengan ekspansi mendapatkan kerja, dengan throttling. Oke, lanjut. Terus bawah deh. Nah, yang sering digunakan adalah proses throttling. Proses throttling. Throttling itu apa sih? Throttling itu proses penurunan tekanan gas tanpa menghasilkan kerja. Proses berlangsung irreversible, tidak ada perpindahan panas. Dengan jalan misalnya melewatkan aliran fluida lewat tahanan atau saluran sempit. Lihat tuh gambar. Nabrak katup. Bisa. Atau masuk ke pipa berpori. Masuk ke situ. Atau lewat pipa kapiler. Nah, proses throttling itu tidak ada perpindahan panas. Q mendekati 0. Tidak ada kerja yang dilakukan. Tidak ada lagi potensial, tidak ada lagi kinetik. Sehingga nanti rumusnya Q min W sama dengan M delta H plus EK plus EP. Semuanya 0. Q-nya 0, W-nya 0, sama dengan M delta H. Gitu kan? M delta 0 sama dengan M delta H. EK EP-nya 0 juga. Q, nggak ada Q, nggak ada W, 0. 0 sama dengan M delta H. Atau 0 sama dengan MH2 dikurangi MH1. Atau M1H1 sama dengan M2H2. Atau M input H input sama dengan M exit sama dengan H exit. Kalau H1 sama dengan, kalau M1 sama dengan M2, maka H1 sama dengan H input sama dengan H exit. Nah, gitu ya. Itu untuk proses throttling. Tidak ada perubahan entalpi.
Lanjut. Rumus umum. Q min W sama dengan delta H plus EK plus F. Tidak ada Q, tidak ada W, adanya delta H. EK plus EP. Ya. Q min W-nya persatuan M. Nah, sehingga proses slotting ini EK EP-nya kecil, maka Q-nya sama dengan 0, delta H-nya sama dengan 0. Delta H sama dengan 0. H1 sama dengan H2 kan begitu nanti. Jika proses slotting adalah proses penurunan tekanan fluida dan pada entalpi konstan, proses slotting menyebabkan perubahan temperatur, entropi dan tekanan. Jadi entalpinya konstan. Tapi temperatur, entropi dan tekanannya berubah ya. Perbandingan perubahan temperatur terhadap penurunan tekanan disebut Joule-Thom coefficient, yaitu T2 min T1 dibagi P2 per P1 pada konstan entalpi. Proses throttling digunakan untuk menentukan entalpi suatu aliran fluida, hal itu disebut throttling kalorimeter, dan yang lebih penting lagi adalah proses throttling banyak digunakan dalam pendinginan dan pencairan gas. Oke, lanjut. Dikit lagi ya. Halaman 5. Contoh ini gambar ya. Proses pencairan udara. Udara masuk, campur dengan recycle. Nanti apa recycle-nya nanti kita pelajari. Udara masuk recycle, dikompresi. Tekanan jadi tinggi kan? Masuk HE. Asalnya panas jadi dingin. Ada media pemanasnya, ada yang di atas ya. Dingin jadi panas. Panas ke dingin, kemudian diekspansi. Ini throttling. Throttling. Masuk ke kurva. Sebagian mencair, sebagian masih uap kan gitu. Yang mencair udara cair keluar, yang uap yang ke atas masuk ke HE. HE itu ditukar panasnya. Asalnya dingin jadi panas, yang bawah asalnya panas jadi dingin. Nah, yang auran atas nanti dicampur dengan umpan segar dan udara masuk sehingga nanti bareng lagi nah gitu. Sehingga neraca masanya adalah udara masuk sama dengan udara cair yang keluar. Gitu ya. Jadi di sini ada proses isentropik juga, ada proses pendinginan ya, ada proses throttling. Di sini juga terlengkap. Terusnya berputar terus. Nah, nanti dikumpulkan udara cairnya. Ya, itu gitu. Berikutnya adalah proses pencairan Linde. Yang menemukan adalah Pak Linde atau Bu Linde ya. Pak Linde mungkin ya. Lihat gambarnya. Udara masuk atau gas masuk ke kompresor, gas inlet, dicampur dengan umpan segar, dicampur dengan recycle, umpan segar dengan recycle masuk ke kompresi. Kompresi masuk ke pendinginan awal dulu, cooler didinginkan. Masuk ke HE. Suhunya turun, tekanan tetap, di throttling. Throttling, jadi cair. Yang tidak mencair masuk ke HE bawahnya. Ditukar panasnya. Dan digabung dengan umpan segar. Sehingga tidak ada gas yang kebuang. Ya, gas masuk sama dengan gas cair yang keluar. Berikutnya adalah cara Claude. Gas umpan segar, gabung recycle, kemudian masuk turbin, masuk kompresor, kasih pendinginan awal, masuk ke HE1. Dari HE1 di split. Yang belum absen ya, saya sudah buka kok dari pagi. Keluar HE1, masuk di split, ada yang ke HE2, ada yang ke bawah. Nah, ke bawah itu masuk ke turbin. Turbin, nanti turun tekanannya, turun suhunya. Yang masuk ke HE2, di throttling, jadi cair. Nanti keluaran 10 dengan 12 dari turbin tadi, campur lagi. Menjadi aliran 13, masuk ke HE2. Masuk ke HE2, terus ke HE1, kemudian di recycle. Saya ulang lagi ya. Gas masuk dengan gas recycle, dikompresi,
dibantu pendinginan keluar masuk ke HE1. Di HE1 di split keluarnya masuk ke turbin karena mungkin bermanfaat untuk menggerakkan ada kerja yang dihasilkan. Tekanannya turun kan, suhu turun. Yang lainnya kemudian masuk ke HE2. Kalau HE2 nanti masuk ke throttling jadi cair. Yang tidak mencair keluar digabung dengan keluar turbin masuk ke HE2 dan seterusnya. Oke ya, gampang. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Silakan tanya. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Kalau nggak, lihat contoh soal bawah. Terakhir ya. Nah, ini gambar. Ini gambar ya. Ini adalah gambar diagram karbon dioksida. Sebanyak 250 gas CO2 diekspansi secara throttling dengan ekspansi Joule Thomson dari tekanan 15 MPa dan temperatur 40 derajat Celcius menjadi 4 MPa. Jadi ada gas, tekanannya 15 MPa, suhunya 40. Lihat tuh garis isotermal ya. Terus. Naik lagi. Oke. Kemudian hitung berapa kilogram gas CO2 yang bisa dicairkan. Gunakan diagram ini. Agak naik dikit lagi, Dek. Naik dikit. Terus, up. Nah, kita lihat ya, gas CO2-nya 40 derajat Celcius. Tekanannya 15 MPa. Lihat H1. Nah, H1 lihat ya. Lihat H1 suhunya 40, tekanannya 15 MPa. Jatuhkan vertikal karena isentalpi. Ke 4 MPa. Lihat 4 MPa. Tuh, 4 MPa ya. H2. Nah, berapa H1? Kira-kira 280 karena dia dekat 300 ya. Kalau kita jatuhkan ke bawah, itu kira-kira adalah 280. Nah, sekarang di titik H2 itu berapa komposisi uapnya, berapa komposisi liquidnya? Entalpinya 280. Maka caranya adalah tentukan dulu entalpi uap jenuh dan entalpi liquid jenuh di titik itu. Bikin gambar horizontal tuh warna merah. Ada HV ya. Itu kira-kira entalpinya 430 dan HL lihat di kurva ujung kurva kaos kaki HL. Itu kira-kira berapa tuh? 210 ya? 210 ya. Oke. 210. Jadi H1 sama dengan H2 itu 280 entalpinya, lihat ke sumbu X. HV-nya sekitar 430 kira-kira aja. HL-nya 210. Lanjut halaman berikutnya. Hop. Gas CO2 tekanan 15 MPa, suhunya 40 derajat Celcius, H1-nya 280 kJ per kilogram. Keras di throttling pada entalpi tetap menjadi 4 MPa. Tekanannya turun tapi entalpinya tetap H2-H1 ya. 280 kJ per kilogram. Temperatur turun menjadi 5 derajat. Oke. Ada kalimat temperatur turun 5 derajat. Dari mana? Coba kembali ke gambar tadi, Dek. Nah, lihat tuh. Ada garis isotermal ya. Ada garis 10 derajat Celcius masuk kurva. Mendatar warna biru. Ada garis 0 derajat Celcius masuk kurva. Mendatar. Nah,
pada 4 MPa, garis horizontal yang warna merah itu 4 MPa, itu kan antara titik biru warna atas dengan titik biru warna bawah. Garis horizontal biru horizontal itu suhunya 10 derajat, lihat. Garis biru bawah suhunya suhunya 0 derajat Celcius. Berarti garis merah mendatar itu antara 10 dan 0, kira-kira berapa? 5 derajat Celcius. Gitu ya cara bacanya. Jadi entalpinya tetap, tekanannya turun, suhunya juga turun. Tekanan turun dari 15 MPa menjadi 4 MPa. Suhu turun 40 derajat Celcius menjadi 5 derajat Celcius. Dari mana 5? 5 terletak di antara garis horizontal 10 derajat Celcius dan garis horizontal 0 derajat Celcius. Maka suhunya jadi 5 sekitar ya. Enggak pas 5 sebetulnya sih, sekitar aja 5 derajat Celcius. Kembali ke bawah ke berikutnya, Dek. Jadi H2 sama dengan H1. Pada tekanan 4 MPa, entalpi liquid jenuh HL 210 kJ per kilogram. Dan uap jenuh HV 430 kJ per kilogram. Fraksi uapnya adalah X. Fraksi liquid adalah 1 min X. Maka XHV tambah 1 min XHL sama dengan H2. Coba kasih batas titik 2 deh di situ. Maka XHV plus 1 min XHL terus sebelah H2. Nah di situ. Sebelah H2, bukan di situ. Yang di sebelah, nah di situ ya, titik 2. Nah. Nanti masukin tuh ke persamaan. X HV-nya 430, 1 min X, HL-nya 210 sama dengan 280. Maka diperoleh nilai X-nya 0,318 ya. Kalau uapnya 0,318 maka cairnya 1 min X 1 dikurangi 0,318 sama dengan 0,682 ya. Maka gas CO2 yang bisa dicairkan adalah 250 kg. Yang atas tadi soal kalikan 0,682 170,5 kg gitu ya. Terus yang sebagian yang belum nguap kenapa? Nanti ditekan lagi ke atas. Tekan, dinginkan, throttling lagi. Tekan miring, sentropik, dinginkan dari atas lagi gitu caranya ya. Oke, nomor 2 juga seragam sama dengan soal nomor 1. Nomor 3 nanti ada tahap-tahapnya. Sebetulnya sih saya tuh ingin nanti ada kuliah luringnya tapi ya sekali mah ya. Jangan ini semua untuk menjelaskan bagaimana cara membaca kurva. Soal 2 dengan 3 ini sebetulnya Anda bisa kerjakan lah sebisanya ya. Gunakan grafik gas metan. Coba ke bawah terus deh, ke bawah. Ke bawah terus ke bawah. Terus. Nah, ini kurvanya. Terus. Nah, ini kurvanya ya. Sama nanti throttling ke bawah jadi kiri kanan. Ada garis yang miring itu apa sih? Yang mendatar itu apa sih gitu ya. Itu adalah kurva isentalpi dan kurva tekanan dan entalpi. Nah, itu penting membaca gambar ini karena nanti dalam aplikasinya itu lebih mudah ya daripada kita menggunakan hitungan-hitungan. Oke, kalau kita selesai, nanti mungkin ini kita bahas lagi lah di lain waktu. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Gimana kelas 1C ada pertanyaan nggak? Saya nanya. Atau paham? Udah paham? Kalau belum paham nanti dilacak pelan-pelan ya. Pelan-pelan, lihat lagi. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada,
Terima kasih atas perhatiannya pagi ini. Hari Minggu ini adalah terakhir kita kuliah ya. Minggu depan Anda sudah libur. Kita ketemu lagi di minggu setelah libur tanggal 8, tanggal 9 ya. Kita libur Idul Fitri lebih kurang 2 minggu. Yang mau mudik, semoga perjalanannya lancar, selamat. Mungkin hari Jumat sore sudah bisa pulang atau Sabtu pagi ya. Atau Jumatnya kalau sudah daring ya di rumah aja udah pulang. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Doakan orang tua kalian supaya sehat, panjang umur, diberikan kemudahan rezeki. Untuk orang tua yang sudah meninggal dunia, semoga kuburnya bahagia ya. Kemudian untuk Anda yang mungkin sudah tidak lagi tinggal sama kedua orang tua atau salah satu, tetap doakan untuk mereka semua yang terbaik ya. Tetap lapang dada dan tetap berdoa yang terbaik. Doakan juga guru-guru kalian yang sudah mengajarkan ilmu sehingga menjadi orang seperti ini ya. Guru-guru yang sudah mengantarkan Anda ke gerbang masa depan, doakan supaya mereka juga sehat, panjang umur, diberikan keberkahan hidup. Tidak semua guru hanya mengajarkan ilmu, juga dia mendoakan para muridnya ya. Kita doakan yang sakit berikan kesembuhan, yang sudah wafat kuburnya bahagia, yang sedang diliputi sedih ditimpa duka semoga diberikan jalan keluar. Selamat melaksanakan ibadah puasa, semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala puasanya, mengantarkan kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih tekun, lebih taat, menjadi hamba Allah. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.